Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3B, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meski masih dalam pembelajaran jarak jauh. Pak Guru doakan juga untuk Papa Mama agar sehat selalu dan tetap semangat mendampingi anandanya dalam belajar. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu ya, meskipun secara virtual atau secara daring ya. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan aku. Silakan Ananda kelas 3B persiapkan buku paketmu, persiapkan alat tulismu. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa belajar dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa belajar selesai. Silakan setelah ini anak-anak bisa mengamati video pembelajaran mulai dari muatan pelajaran PPKN, kemudian dilanjutkan muatan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan muatan matematika, dan yang terakhir adalah muatan SPDP. Silakan Anda semua cermati video pembelajaran setelah ini. Bila ada yang kurang ya, Ananda bisa melihat di modul sesuai di website kita di SD Ihsaniyah Gama SCHID maupun di buku paket ataupun LKS kalian. Yuk kita cermati video setelah ini. Monggo silakan. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, kamar Lani kotor. Kalimat sarannya, seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, permasalahan, halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Ayo buatlah sebuah kalimat saran dari permasalahan berikut ini. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap waktu. Kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Perhatikan
teks berikut. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ayo sebutkan kalimat saran yang terdapat dalam teks di atas. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahan dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca titik. Ayo perhatikan gambar berikut. Cermatilah permasalahan dari kalimat berikut ini. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Kalimat saran yang benar adalah menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menulis kalimat saran. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, Dedi ingin rumahnya bersih. Sore hari, Dedi melihat lantai teras kotor. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Bagaimana anak-anak tadi penjelasan video yang sudah kalian lihat? Jika anak-anak masih belum bisa memahami atau masih bingung, silakan anak-anak buka dan baca buku paketmu tema 4 kewajiban dan hakku subtema 1. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Oke, sekian dulu dari Pak Guru. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Bye.